Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Tadris Matematika semester 4 kelas B, kelompok 3 yang beranggotakan Karisma Lisahada, Sri Utami Purnamasari, Fitriana Ika Maulida, Dika Wahyu Kurniawan, Salsabila Khotrunada, Winda Nursaidah, dan Cecilia Karisma Dewanti akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai elips. Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari elips. Kalau kita lihat bentuknya teman-teman, elips itu bentuknya seperti lingkaran, namun lingkaran yang dipipihkan. Elips sendiri didefinisikan sebagai himpunan titik pada bidang datar yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu selalu sama. Nah, kedua titik tertentu itulah yang disebut dengan fokus elips. Jadi, maksud dari pernyataan di samping adalah di sini terdapat fokus elips 1 dan di sini fokus elips 2. Misalkan di sini ada titik B, A, C atau titik dimanapun yang berada di pinggir elips, maka jumlah jaraknya terhadap kedua fokus selalu sama, yakni jarak titik B ke kedua fokus sama dengan jarak titik A ke kedua fokus. Begitu pula akan sama juga dengan jarak titik C ke kedua fokus. Elips diperoleh dengan memotong selimut kerucut dengan sebuah bidang yang tidak tegak lurus dengan kerucut. Nah, hasil perpotongan yang tidak tegak lurus inilah yang nantinya akan membentuk elips. Bentuk-bentuk elips. Berdasarkan sumbu mayornya, elips dapat dibedakan menjadi dua, yakni elips horizontal dan elips vertikal. Definisi dari sumbu mayor adalah garis yang melewati kedua titik fokus elips. Apabila sumbu mayor terletak horizontal, maka akan membentuk elips horizontal. Namun, apabila sumbu mayor terletak secara vertikal, maka akan membentuk elips vertikal. Untuk titik pusatnya, ada elips yang berpusat di titik 0,0 dan ada pula elips yang berpusat di titik P, Hi. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen dalam elips. Yang pertama adalah titik fokus. Kita misalkan kedua titik fokus tersebut adalah F1 dan F2. Apabila kita menghubungkan garis dari titik F1 menuju ke sembarang titik di tepi elips, kemudian kita tarik lagi garis menuju ke titik F2, maka hasil penjumlahan dari kedua garis tersebut akan selalu bernilai sama. Contoh, kita buat garis dari kedua titik fokus menuju ke titik D. Misalkan garis yang kita buat ini adalah garis A dan garis B. Kemudian kita buat lagi garis dari kedua titik fokus menuju ke titik E. Misalkan kita namai garis tersebut dengan garis C dan garis D. Maka hasil dari A ditambahkan dengan B akan sama dengan C ditambah dengan D. Kemudian yang kedua adalah titik pusat elips. Titik pusat elips adalah titik yang berada pada tengah-tengah dari kedua titik fokus elips. Misalkan kita beri nama titik pusat elips adalah titik P. Jadi, panjang dari F1 ke P akan sama dengan panjang dari F2 ke P. Selanjutnya adalah sumbu mayor dan sumbu minor. Sumbu mayor adalah sumbu dari G ke H yang melewati titik pusat dan kedua titik fokus. Sedangkan sumbu minor adalah sumbu dari I menuju J yang melewati titik pusat elips serta tegak lurus dengan sumbu mayor. Selanjutnya adalah lotus rectum atau vocal cord. Apabila kita melihat gambar di samping yang merupakan lotus rectum atau vocal cord adalah C1 dan C2. Sedangkan garis yang menghubungkan antara C1 dengan C2 disebut tali busur. Tali busur tersebut melewati titik fokus dan saling tegak lurus dengan sumbu mayor.
Oke, selanjutnya adalah persamaan elips. Sebelumnya, kita udah belajar nih tentang bentuk-bentuk elips, yaitu ada elips vertikal dan elips horizontal. Elips dengan pusat 0,0 pada elips horizontal dan elips vertikal mempunyai puncak yang sama, yaitu pada titik A1, A,0, titik A2 pada negatif A,0, titik B1 pada 0,B, dan titik B2 pada 0, negatif B. Nah, persamaan elips pada elips horizontal dan elips vertikal di pusat 0,0 ini juga sama teman-teman, yaitu x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1, atau ax kuadrat plus by kuadrat plus c sama dengan 0. Nah, ciri khasnya pada elips horizontal A itu lebih besar dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurangi B. Sedangkan pada elips vertikal A lebih kecil dari B serta C kuadrat sama dengan B kuadrat dikurangi A kuadrat. Titik fokus pada elips horizontal yaitu pada C,0 dan negatif C,0. Sedangkan pada elips vertikal titik fokusnya ada pada 0,C dan 0, negatif C. Persamaan garis direktris pada elips horizontal yaitu X sama dengan A kuadrat per C dan X sama dengan negatif A kuadrat per C. Sedangkan persamaan garis direktris pada elips vertikal yaitu Y sama dengan B kuadrat per C dan Y sama dengan negatif B kuadrat per C. Untuk eksentrisitasnya pada elips horizontal yaitu C per A, sedangkan pada elips vertikal yaitu C per B. Untuk panjang lactus rectumnya pada elips horizontal yaitu mutlak 2B kuadrat per A, sedangkan pada elips vertikal yaitu mutlak 2A kuadrat per B. Pada elips horizontal dan elips vertikal, keduanya mempunyai titik puncak yang sama, yaitu titik A1 pada A plus P, Q, titik A2 pada negatif A plus P, Q, titik B1 pada P, B plus Q, serta titik B2 pada P, negatif B plus Q. Persamaan elips dari elips horizontal serta elips vertikal juga sama nih teman-teman, yaitu kuadrat dari X dikurangi P per A kuadrat ditambah kuadrat dari Y min Q per B kuadrat sama dengan 1, atau kita bisa pakai persamaan AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Ciri khasnya pada elips horizontal A lebih besar dari B dan C kuadrat sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Sedangkan ciri khas pada elips vertikal yaitu A lebih kecil dari B serta C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Titik fokus pada elips horizontal yaitu C plus P, Q dan negatif C plus P, Q. Sedangkan titik fokus pada elips vertikal yaitu P, C plus Q dan P, C min Q. Persamaan garis direktris pada elips horizontal yaitu X sama dengan A kuadrat per C plus P dan X sama dengan negatif A kuadrat per C plus P. Sedangkan persamaan garis direktris pada elips vertikal yaitu Y sama dengan B kuadrat per C plus Q dan Y sama dengan negatif B kuadrat per C plus Q. Sedangkan untuk eksentrisitas pada elips horizontal yaitu C per A, sedangkan eksentrisitas pada elips vertikal yaitu C per B. Yang terakhir, panjang lactus rectum pada elips horizontal yaitu mutlak 2B kuadrat per A, sedangkan panjang lactus rectum pada elips vertikal yaitu mutlak 2A kuadrat per B.
Contoh soal 1. Diberikan persamaan elips x kuadrat per 169 ditambah y kuadrat per 144 sama dengan 1. Gambarkan elips yang memiliki persamaan di atas pada bidang koordinat. Sebelum kita menggambar atau mensketsa elips, maka kita harus tahu terlebih dahulu ukuran atau panjang dari unsur-unsur elips. Berdasarkan persamaan yang telah diberikan di dalam soal, unsur pertama yang dapat kita cari adalah titik pusat. Persamaan ini merupakan persamaan bentuk umum, sehingga kita dapat langsung menyimpulkan bahwa titik pusatnya adalah 0,0. Lalu kita perhatikan bahwa nilai A kuadrat lebih besar dari B kuadrat, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa elips ini adalah bentuknya elips horizontal yang berpusat di titik 0,0. Yang kedua yaitu kita mencari panjang sumbu mayor, rumusnya 2A. A kita dapatkan yaitu 13, sehingga panjang sumbu mayornya yaitu 26. Yang ketiga kita mencari panjang sumbu minor, rumusnya 2B. B kita dapatkan 12, sehingga panjang sumbu minornya yaitu 24. Yang keempat kita mencari titik fokus elips. Kita ketahui bahwa elips ini adalah elips horizontal yang berpusat di titik 0,0, maka cara mencari titik fokus elips adalah C,0 dan min C,0, di mana C kita dapatkan melewati rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat minus B kuadrat, sehingga kita ketemukan nilai C-nya yaitu 5. Sehingga kita simpulkan titik fokus elipsnya yaitu 5,0 dan min 5,0. Yang kelima kita mencari titik puncak elips. Titik puncak elips rumusnya adalah seperti ini, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini. Yang keenam yaitu kita mencari latus rectum. Latus rectum rumusnya yaitu 2B kuadrat per 2, sehingga kita ketemukan dengan rumus pembulatan yaitu 22. Yang ketujuh yaitu direktris. Direktris yaitu rumusnya seperti ini pada tabel. Kita ketemukan 34 dan minus 34. Yang kedelapan yaitu eksentrisitas. Kita ketemukan 0,38. Perlu diingat bahwa nilai eksentrisitas dari lingkaran yaitu 0. Sedangkan nilai eksentrisitas dari parabola yaitu 1. Sedangkan nilai eksentrisitas dari elips yaitu di antara 0 sampai dengan 1. Apabila nilai eksentrisitas dari elips mendekati 0, maka bentuk elipsnya akan semakin berbentuk lingkaran. Begitu pula jika nilai eksentrisitas elipsnya mendekati 1, maka bentuk elipsnya akan semakin lonjong. Berdasarkan unsur-unsur yang telah kita ketemukan tadi, maka kita bisa menggambar atau mensketsa elipsnya seperti ini. Sekilas memang bentuk elips ini seperti lingkaran, namun kita perhatikan bahwa sumbu mayor tidak sama dengan sumbu minor, sehingga ini merupakan bentuk elips. Contoh soal 2. Tentukan persamaan elips yang memiliki titik puncak di 0,8, 0,8, dan titik-titik ujung sumbu minor di 4,0, min 4,0 beserta gambar elipsnya. Penyelesaian. Diketahui titik puncak elips di 0,8, 0,8. Dari sini diperoleh titik pusatnya di 0,0 dan B sama dengan 8. Kemudian titik ujung sumbu minornya di 4,0 dan min 4,0. Dari sini diperoleh titik pusatnya di 0,0 dan A diperoleh A sama dengan 4. Jadi bagaimana persamaan elipsnya? Karena nilai A kurang dari nilai B, maka elips tersebut merupakan elips vertikal dengan pusat 0,0. Maka persamaannya menjadi E kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian kita masukkan nilai A dan B kuadrat pada persamaan tersebut ya teman-teman. Kita masukkan E kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1 menjadi E kuadrat per 4 kuadrat plus Y kuadrat per 8 kuadrat sama dengan 1. Maka persamaan elipsnya yaitu E kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Cara menggambar elips vertikal dengan pusat 0,0. Yang pertama, kita harus mencari koordinat titik puncak dan titik ujung sumbu minor. Karena elips vertikal dengan pusat 0,0, maka sumbu mayor terletak di sumbu Y, di mana
titik ujung pada sumbu mayor disebut titik puncak, sedangkan sumbu minor membagi sumbu mayor menjadi dua bagian yang sama, di mana titik-titik ujungnya disebut titik ujung sumbu minor. Karena titik ujung sumbu minor dan titik puncak sudah diketahui dalam soal, langkah selanjutnya yaitu membuat pola elips sesuai koordinat titik puncak dan titik ujung sumbu minor dengan pusat 0,0. Jadi, inilah gambar elips vertikal di pusat 0,0 dengan persamaan E kuadrat per 16 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 1. Saya akan membahas mengenai contoh soal persamaan elips dengan pusat A, B dengan bentuk horizontal. Misalkan pada soal didefinisikan persamaan elips yaitu 6x kuadrat plus 24y kuadrat plus 36x plus 96y min 66 sama dengan 0. Dimana pada soal kita boleh melakukan pembulatan satu angka di belakang koma apabila diperlukan. Angka penyelesaian yang pertama yaitu adalah kita mengubah bentuk persamaan elips yang diketahui menjadi bentuk persamaan umum elips dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Kita perhatikan pada soal, kemudian kita pindahkan ruas konstantanya yaitu 66. Kemudian kita kelompokkan kelompok X dengan Y. Kemudian dapat kita faktorkan menjadi 6x kuadrat plus 6x, kemudian yang Y adalah 24 kali Y kuadrat plus 4Y sama dengan 66. Kita dapat melengkapkan kuadrat sempurna dengan menambahkan setengah B kuadrat pada persamaannya, misalkan pada bentuk X kuadrat plus 6x. Nah, kita ketahui bahwa B-nya adalah 6, kemudian kita hitung maka setengah B kuadratnya adalah 9, sehingga nanti pada persamaan X di sini kita tambahkan dengan 9. Kemudian pada Y, kita tahu bahwa B-nya adalah 4, maka setengah B kuadratnya kita ketahui juga 4. Maka di sini menjadi Y kuadrat plus 4Y plus 4. Nah, selanjutnya kita juga menambahkan pula pada ruas kanannya, di mana tadi X-nya kita jumlahkan dengan 9, maka di ruas kanan kita kalikan terlebih dahulu dengan 6. Begitu juga dengan yang Y, tadi kita tambahkan dengan 4, maka kita kalikan terlebih dahulu dengan 24. Sehingga akan didapatkan hasil seperti ini. Baru kita dapat mengubah ke bentuk persamaan kuadrat, di mana X kuadrat plus 6X plus 9 dapat kita ubah menjadi bentuk X plus 3 kuadrat. Kemudian demikian juga dengan yang Y kuadrat plus 4Y plus 4 dapat kita ubah ke bentuk Y plus 2 kuadrat. Nah, karena kita akan mengubah ke bentuk persamaan umumnya, maka semua ruas akan kita bagi dengan 216, sehingga kita dapatkan bentuk X plus 3 kuadrat per 36 ditambah dengan Y plus 2 kuadrat per 9 sama dengan 1. Hal ini sesuai dengan bentuk persamaan umum elips seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita menentukan nilai dari A, B, C, P, dan H. Di mana A kuadrat kita ketahui bahwa 36, maka A sama dengan 6. Demikian pula B diketahui B kuadrat adalah 9, sehingga B adalah 3. Selanjutnya kita dapat menentukan nilai C, di mana C kuadrat adalah sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kita hitung, maka akan kita dapatkan C adalah akar dari 27. Kita dapat melakukan pembulatan satu angka di belakang koma menjadi 5,2. Nah, selanjutnya kita dapat menghitung P, di mana X min P kuadrat tadi diketahui bahwa nilainya X plus 3 kuadrat, sehingga P kita ketahui min 3. Demikian pula dengan nilai H, di mana tadi Y min H kuadrat itu sama dengan Y plus 2 kuadrat, sehingga diperoleh H sama dengan min 2. Selanjutnya, kita dapat menentukan sumbu mayor, di mana didefinisikan sebagai 2A, sehingga diketahui sumbu mayornya adalah 12. Demikian pula sumbu minor, yaitu 2B, maka 2 kali 3 sama dengan 6. Selanjutnya, kita menghitung panjang latus rectum yang didefinisikan sebagai 2B kuadrat per A, maka dapat kita peroleh nilai 3. Demikian pula dengan eksentrisitas atau E yang didefinisikan dengan C per A, sehingga diperoleh hasil 0,9. Kemudian, yaitu persamaan direktrisnya yang didefinisikan di mana min A kuadrat per C. Yang kedua adalah A kuadrat per C juga, sehingga diperoleh nilai yang sama yaitu 3,9. Nah, selanjutnya yaitu kita menentukan titik pusat dan titik fokus, di mana titik pusatnya tadi adalah P, H, di mana P adalah min 3, H-nya adalah sama dengan min 2, sehingga titik pusatnya adalah min 3,2.
Nah, selanjutnya kita menentukan titik fokus F1 dan F2, di mana F1 didefinisikan sebagai C plus P, Hi, sehingga didapatkan nilai 2,2 dan min 2. Kemudian F2 yang didefinisikan sebagai min C plus P, Hi, sehingga didapatkan nilai min 8,2 dan min 2. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik puncak sejajar dengan sumbu X atau sumbu mayor. Nah, di mana A1-nya didefinisikan sebagai A plus P, Hi, yaitu akan diperoleh nilai 3,2, dan A2 yang didefinisikan dengan min A plus P, Hi, maka akan didapatkan nilai min 9,2. Langkah selanjutnya, kita menentukan titik puncak sejajar dengan sumbu Y atau sumbu minornya, di mana B1 didefinisikan sebagai P, B plus Hi, maka akan didapatkan nilai min 3,1. Kemudian B2 didefinisikan sebagai P, min B plus Hi, di mana diperoleh nilai min 3,5. Selanjutnya, titik-titik yang telah kita kerjakan tadi dapat kita sketsa pada grafik bidang koordinat kartesius, sehingga akan diperoleh nilai atau bentuk grafik persamaan elips sebagai berikut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara menggambar sketsa grafik persamaan elips. Bentuk yang keempat yaitu elips vertikal dengan pusat dimisalkan pusat M di titik P, Hi. Langsung saja kita membahas contoh soalnya ya. Diketahui persamaan elips sebagai berikut. Nah, kita disuruh menentukan unsur-unsurnya dan juga gambar dari persamaan elips tersebut. Langkah penyelesaiannya, yang pertama kita akan mengubah persamaan elips yang diketahui dalam soal tadi menjadi bentuk persamaan umum elips dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Pindahkan minus 156 ini ke ruas kanan persamaan yang tidak mengandung variabel. Nah, dihasilkan menjadi 156. Nah, kemudian keluarkanlah angka 25 dan 16 agar memudahkan di dalam perhitungan. Sehingga setelah dilakukan sistematika perhitungan matematika sederhana, diperolehlah bentuk umum elips sebagai berikut. Nah, dilihat persamaan ini sudah sesuai dengan bentuk umum dari persamaan elips ya. Kemudian, yang kedua, kita akan menentukan nilai dari titik A, B, C, P, dan Q. Dari persamaan umum tadi, kita peroleh A yaitu dari akar 16 sama dengan 4, kemudian B dari akar 25 sama dengan 5. Dikarenakan hasil dari nilai A kurang dari B, maka sudah dipastikan bahwa persamaan tersebut merupakan persamaan elips berbentuk vertikal dengan pusat M di titik P, Q. Nah, kita cari nilai P dan Q-nya dari persamaan X min P kuadrat dan Y min Q dikuadratkan. Hasilnya P sama dengan 2 dan Q sama dengan min 3. Nah, dari sini kita bisa mencari nilai C-nya dari rumus C kuadrat sama dengan B kuadrat min A kuadrat. Sehingga dihasilkan C sama dengan 3. Selanjutnya, kita bisa menyelesaikan soal tadi, yaitu mencari unsur-unsur dari elips. Yang pertama, koordinat titik puncaknya dari persamaan elips diperolehlah A1, A2, B1, dan B2. Kemudian juga ada sumbu mayor dan minornya, yaitu mayor 2 kali B, yaitu 2 kali 5 sama dengan 10, dan sumbu minor 2 kali A, yaitu 2 kali 4, hasilnya 8. Titik fokusnya, titik fokus 1 dihasilkan 2,0 dan titik fokus 2 2,6. Kemudian nilai eksentrisitas dilambangkan dengan E, rumusnya adalah C per B, dihasilkan 3/5. Persamaan garis direktrisnya diperoleh Y1 25 per 3 min 3 dan juga Y2 min 25 per 3 min 3. Yang terakhir adalah panjang latus rektum diperoleh 32/5. Nah, dari unsur-unsur tadi hasilnya dapat digambarkan sketsa grafik elips sebagai berikut. Sekarang kita akan menggambar sketsa elips. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah input persamaan ke dalam GeoGebra, yakni X kuadrat per 169 ditambah Z kuadrat per 144. Nah, kenapa grafik pada persamaan ini tidak dapat muncul pada GeoGebra? Karena ketika kita belum mengubah tampilannya menjadi 3 dimensi, maka persamaan ini tidak akan muncul grafiknya. Kemudian, langkah yang kedua adalah
kita akan menggambar sketsa 2 dimensi dari persamaan ini. Berdasarkan langkah penyelesaian sebelumnya, dapat diperoleh bahwa titik pusatnya dari persamaan ini adalah 0,0. Kemudian, titik pada sumbu mayornya adalah 13,0 dan negatif 13,0. Peroleh juga titik dari sumbu minornya adalah 0,12 dan 0,-12. Diperoleh juga titik fokus elips dari persamaan adalah 5,0 dan negatif 5,0. Kemudian titik puncak elips dari persamaan ini adalah 13,0 dan negatif 13,0. Setelah mendapatkan titik-titik ini, kemudian kita akan menggambar grafik elipsnya dengan cara pilih elips, kemudian letakkan kepada 3 titik. Sehingga diperoleh bahwa grafik elips seperti ini. Dari grafik elips seperti ini, kita dapat memperoleh bahwa latus rektumnya memiliki panjang 22, itu pada titik H sampai dengan titik I. Kemudian garis latus rektum yang kedua adalah pada titik sampai titik K. Kemudian garis yang tegak lurus dengan sumbu X atau yang tegak lurus dengan sumbu mayor dinamakan dengan direktris, yang mana panjang direktrisnya adalah Z sama dengan 34 dan Z sama dengan negatif 34, sehingga akan diperoleh grafik seperti ini. Setelah memperoleh grafik sketsa 2 dimensi seperti ini, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah mengubah tampilan menjadi 3 dimensi. Langkah yang pertama adalah klik view, kemudian klik 3D graphics atau Ctrl Shift 3, sehingga menghasilkan grafik 3 dimensi seperti ini dengan garis G dan garis F sebagai direksi dan A sebagai titik pusatnya yaitu 0,0 dan titik B dan C sebagai titik sumbu mayornya, kemudian titik G dan F adalah sebagai titik fokusnya. Kemudian soal yang nomor 2, tentukan persamaan elips yang memiliki titik puncak di 0,8 dan 0,-8 dan titik-titik ujung sumbu minor di 4,0 dan negatif 4,0 beserta gambar elipsnya. Berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan oleh teman saya, didapat bahwa persamaan dari soal ini adalah x kuadrat per 16 ditambah z kuadrat dibagi 64 sama dengan 1, sehingga dari titik puncak dan titik ujung sumbu minornya didapat bahwa persamaannya adalah x kuadrat per 16 ditambah z kuadrat per 64 sama dengan 1 dengan grafik seperti ini, sehingga diperoleh grafik 3 dimensinya adalah seperti ini.